PBM-nya seperti itu ya. Nah, tapi sebelumnya ya adik-adik akan Kak Pada tegaskan sekali lagi perihal aturan mengikuti Zoom Neutron kali ini ya. Yang pertama dilarang ya, dilarang banget memberikan hasil SS kepada siswa di luar bimbel Neutron. Nah, ini harus adik-adik pahami betul ya, karena ini memang eksklusif khusus untuk adik-adik Neutron saja. Oke, yang kedua jangan berdalih dengan kebaikan hati. Jangan sok-sok baik deh kalau hal kayak gini. Ini kalian saingan loh satu dengan yang lain. Ingat kursi di PTN itu terbatas ya adik-adik. Jadi kalau kalian baik-baik sekarang nanti bisa aja yang harusnya buat kalian, tapi karena kalian nge-share, yang kalian share malah jadi bisa. Jangan sampai menyesal ya. Nah, penyesalan datang pada akhir. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah nge-share ternyata teman kalian yang dapat malah bisa keterima dan kalian enggak, emang enggak nyesel tuh. Rugi dong, rugi banget kan. Oke, baik. Kak mau tanya ada berapa sesi hari ini? Oke, nanti akan diinfokan untuk sesinya ya. Oke, baik. Oke, sip. Tolong diingat-ingat, dilarang pokoknya berhenti di kamu aja ya untuk apa yang kamu dapetin hari ini. Oke, udah siap semuanya? Udah siap ya? Oke, mana nih semangatnya? Aku mau sapa-sapa dulu dari mana aja nih di sini. Sudah bergabung, wow, menambah ya. Siap Kak, hore, hore, hore. Oke, ada Malang, ada dari Surabaya. Oke, mantap. Cirebon, mantap. Banyuwangi, Pekalongan, mantap. Oke, siap. Semangatnya sampai di sini ya. Oke, baik. Oke, apa ini? Fans baju. Oke, thank you. Udah lemes sampai satu tremor. Oke, tenang ya, pasti bisa ya. Oke, sip. Baik, langsung aja kalau kalian sudah siap. Demak. Oke, baik. Oke, salam kenal semuanya ya. Salam kenal semuanya. Oke, Purwokerto salam kenal yang baru nobar ya. Oke, baik. Oke, sip. Langsung aja, mari kita mulai dengan pembahasan PBM pada sesi kedua kali ini ya. Let's go. Ya. Oke, ambil belum ya? Sip. Oke. Langsung aja nih kita ke nomor 1. Nah, ini adalah bacaannya. Nah, ini Mbak yakin kalian udah bisa sih kalau gambaran kayak gini, karena di tryout itu sering banget muncul yang semacam ini ya. Jadi pertanyaannya adalah kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat 8? Yuk mari kita cari dulu kalimat 8 itu yang mana. Jika pada akhirnya kita adalah pengguna penikmat media sosial, seiring potensi melakukan monetisasi untuk menghasilkan uang dari dunia maya, sebagian bertransformasi menjadi pembuat konten. Nah, kira-kira kalau isinya sama itu yang mana? Berarti prinsipnya apa nih adik-adik? Ini sering banget ya di TO sudah ada pertanyaan semacam ini, variasi yang lain. Jadi kamu cari yang intinya sama. Jadi cari yang inti informasinya sama, gitu ya. Inti informasi harus sama. Nah, berarti yang mana nih? Kira-kira. Kalau yang A itu jika pada awalnya kita adalah pengguna atau menikmat media sosial bersamaan potensi melakukan monetisasi untuk menghasilkan uang, kemudian sebagian bertransformasi menjadi pembuat konten. Oke, dari bacaannya aja sudah janggal ya adik-adik ya. Jadi di sini tidak sesuai. Di sini juga tidak ada aspek kesejajaran. Jadi di sini ada pengguna sama menikmat. Wah, ini jelas kita bisa eliminasi dulu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B itu jika pada awalnya kita adalah pengguna atau penikmat media sosial, seiring potensi melakukan monetisasi untuk menghasilkan uang, karena itu sebagian mengalami transformasi menjadi pembuat konten. Nah, di sini ada apa? Ada karena itu. Nah, apakah sesuai dengan informasinya? Tidak ya. Terus selanjutnya kita ke yang C, jika pada awalnya kita adalah pengguna atau penikmat media sosial, sebagian mengalami transformasi menjadi pembuat konten.
seiring potensi melakukan monetisasi untuk menghasilkan uang. Apakah sama? Ini kan intinya kayak pada akhirnya kita adalah pengguna penikmat medsos, nah, betul ya. Nah, seiring berjalannya penggunaan medsos itu kan, oh kita tahu nih ternyata saat kita membuat konten itu ada yang namanya monetisasi, sehingga kita bisa menghasilkan cuan di online, kan kayak gitu loh. Nah, berarti sebagiannya yo berbondong-bondong untuk membuat konten, kan kayak gitu ya. Nah, jadi kan sama persis ya adik-adik, betul banget nih Dek Putri ya. Jadi di sini sesuai banget, ini adalah yang Charlie. Jadi kita bisa sampaikan dengan bahasa yang lain bahwa pada awalnya adalah pengguna penikmat. Nah, ini juga aspek kesejajarannya ada. Sebagian mengalami transformasi menjadi pembuat konten seiring potensi melakukan monetisasi untuk menghasilkan uang. Seperti itu ya. Jadi sama persis ya. Oke, jadi jawabannya yang C seperti itu. Terus selanjutnya kita akan ke nomor 2. Nah, ini kata-kata ini sudah sering banget. Oke. D sama E. Oke, baik. Mari kita cek kembali lagi ya. Pada awalnya kita adalah pengguna atau penikmat media sosial. Seiring potensi melakukan monetisasi yang menghasilkan uang. Maka, baik. Di sini kita langsung eliminasi karena di sini ada kata maka. Kenapa nggak boleh? Karena maka itu sebagai konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi antar kalimat itu berarti posisinya. Nah, ini juga ada makanya ya, Say. Nah, sama ya. Jadi mau B, mau D, mau E itu langsung kita eliminasi aja karena sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi antar kalimat berarti posisinya boleh nggak di tengah? Nggak boleh dong. Antar kalimat itu harus ada di awal kalimat, gitu ya. Awal kalimat dan menghubungkan kalimat dengan kalimat. Di sini posisinya sebagai intra kalimat, jadi nggak bisa, gitu ya. Jadi bukan D ataupun yang E, gitu ya adik-adik ya. Aman ya guys. Oke, next. Kita ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 nih, kira-kira yang mana? Yuk kita bisa kerjain dulu. Nomor berapa kira-kira? Nah, nomor 1 ada kata wow, mantap, banyak banget yang udah jawab. Nomor berapa nih? Oke, wow, wait. Beragam sekali jawabannya. Ada yang ini. Oke, jadi di sini ada kata fundamental. Fundamental itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan yang ada di KBBI seperti itu ya. Lalu ada juga berintegrasi. Berintegrasi sudah benar belum? Sudah benar ya, sudah benar ya. Nah, bagaimana dengan kata zaman? Zaman atau zaman? Mana yang benar? Nah, zaman. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke zaman, bukan zaman. Jadi zaman itu adalah bentuk tidak baku dari zaman. Oke ya, adik-adik ya. Jadi hati-hati banget, ini tuh kayak kita sering pakai tapi jadi ambigu ya, kayak J atau Z ya. Nah, ini tolong banget diperhatikan. Itu adalah yang zaman. Nah, untuk kata platform itu sudah benar seperti ini penulisannya ya. Terus kalau monetisasi, nah ini juga betulnya seperti ini. Jadi jawaban yang salah di sini adalah kata zaman. Jadi nomor 4. Seperti itu ya. Sudah diserap betul. Platform sudah diserap ya, Dik ya. Jadi memang seperti itu. Oke, baik. Oke, seperti itu. Nah, oh ya, untuk peserta Zoom ada pengumuman sebentar ya. Untuk peserta Zoom yang belum di admin, dimohon untuk merename username dengan format yang sudah disampaikan ya. Jadi tolong diperbaiki dulu username-nya sesuai dengan formatnya, nama, cabang ya, nama cabangnya mana, terus nama lengkapnya siapa gitu ya. Lalu diikuti dengan NIS-nya seperti itu ya. Jadi dimohon untuk memperhatikan username kalian buat yang belum diterima ya. Nah, itu silahkan untuk mengganti nama kalian, nama cabang underscore nama lengkap underscore NIS. Oke? Oke ya. Sip. Pengumuman selesai, kita lanjutkan. Apalagi nih? Oke, begitu ya. Lanjut, kita ke nomor 3. Nah, di sini ada kata penghubung. Nah, ini sering banget jadi jebakan ya adik-adik semua. Jadi untuk kata penghubung itu salah satu materi yang selalu ditanyakan ya, selalu ditanyakan dari tahun ke tahun itu kata hubung. Nah, ini berarti kalian harus menguasai banget dan jangan sampai
keliru satu dengan hal yang lainnya. Kira-kira untuk ini kalimat dua itu seharusnya apa ya? Pakar media sosial menyebutkan kita sedang berada di era revolusi keempat. Ada di era revolusi keempat, gitu ya. Nah, di sini bilang kalau secara fundamental banyak hal mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Revolusi yang dibangun di atas revolusi digital yang berarti perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komputer semakin mengagumkan dan berintegrasi. Hari-hari ini kita berada dalam, berarti ini kita menghubungkan kalimat satu dan kalimat dua. Kira-kira kalimat dua itu apakah menentang atau memperkuat informasi kalimat satu? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa padahal akan tetapi namun sebaliknya itu semuanya adalah pertentangan. Nah, apakah perbedaannya? Nah, berarti kan kita kalau misalnya ada kasus seperti ini kita harus melihat perbedaannya ya, perbedaan dari masing-masing padahal akan tetapi namun dan juga sebaliknya. Kalau padahal itu kita akan membandingkan hal dengan kenyataan gitu ya. Jadi yang dibandingkan antara hal yang disebutkan dengan kenyataannya. Kenyataannya seperti apa? Oh, padahal faktanya tidak pernah ditemukan hal semacam ini. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan akan tetapi? Kalau akan tetapi itu membandingkan hal yang subjeknya sama. Jadi mau ada hal sama namun itu keduanya itu sama-sama membandingkan hal yang subjeknya sama. Jadi masih membandingkan sesuatu yang sama subjeknya, gitu ya, yang sama subjeknya. Artinya apa? Yang dibandingkan itu masih satu hal yang sama. Itu adalah akan tetapi dan namun, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Nah, kalau sebaliknya itu berarti kita akan membandingkan hal yang berbeda, gitu ya. Jadi membandingkan dua subjek. Jadi yang dibandingkan adalah dua subjek atau dua hal, gitu ya. Dua subjek atau dua hal yang bertentangan, gitu ya. Jadi sama-sama bertentangan tapi masih satu orang atau dua orang nih. Nah, kayak gitu ya. Bedanya apa? Sama ya. Untuk akan tetapi sama namun itu sama ya, sama aja. Nah, berarti kan ini kalau misalnya akan tetapi sama namun kan sama nih. Berarti kan nggak mungkin nih jawabannya akan tetapi atau namun, gitu loh. Oke. Walaupun demikian, kalau walaupun demikian itu membandingkan hal yang tidak bersyarat. Nah, jadi ada walaupun, ada meskipun, gitu ya. Biarpun, nah banyak ya. Ini yang pun ini adalah membandingkan perbandingan juga atau perlawanan kok perbandingan. Maaf ya, ini aku ralat dulu bukan perbandingan tapi mempertentangkan. Nanti perbandingan daripada guys. Wait, ini mempertentangkan. Nah, terus yang ini mempertentangkan. Nah, mempertentangkan sesuatu yang sama subjeknya sama mempertentangkan dua subjek atau hal yang berbeda, gitu ya. Nah, terus kalau yang walaupun meskipun biarpun itu dia akan mempertentangkan apa? Dia mempertentangkan hal yang tidak bersyarat. Maksudnya gimana nih? Contoh ya. Contohnya gini misalnya, walaupun hujan deras, aku tetap datang. Gitu ya. Artinya apa? Walaupun hujan deras, aku tetap datang. Berarti aku kan kalau hujan deras itu kan kebanyakan orang akan aku nggak akan datang nih, kan hujan, kan kayak gitu toh. Nah, berarti dia itu mau datang itu nggak ada syaratnya, mau hujan mau nggak hujan dia tetap datang, gitu loh. Jadi dia walaupun itu menggambarkan bahwa setelahnya itu adalah tidak mempersyaratkan apapun, gitu loh. Dia tetap datang, kayak gitu ya. Jadi itu tanpa syarat, betul sekali ya, seperti itu. Oke. Baik, nah ini yang tepat adalah yang kata bahkan. Kenapa bahkan? Bahkan itu adalah konjungsi yang digunakan untuk mempertegas atau memperkuat informasi, gitu ya, mempertegas atau memperkuat.
memperkuat informasi sebelumnya. Berarti sama dong, karena di sini sudah ya, di sini sesuai banget dia akan mempertegas atau memperkuat informasi kalimat satu. Kalau memang sedang memasuki era revolusi keempat, ada buktinya. Buktinya apa? Secara fundamental banyak hal mengubah cara kita hidup, bekerja, berhubungan satu sama lain, kan kayak gitu ya. Berarti dia menggunakan kata bahkan. Bahkan itu boleh ya saya. Jadi bahkan itu bisa intra, bisa antar. Oke ya. Bahkan itu bisa intra, bisa antar. Oke? Seperti itu ya. Jadi dia adalah yang E. Begitu? Oke, aman, terkendali? Baik? Oke. Nah, oke. Lanjut ya, lanjut. Oke, aman. Kita lanjutkan di sini. Nah, nomor selanjutnya adalah kalimat manakah yang perbaikan dari kalimat satu? Nah, kalimat satu, mari kita melihat ya. Jadi yang namanya perbaikan, kalian harus pahami bahwa yang pertama ya, kalau dia kalimatnya tunggal, itu kan mau tunggal mau majemuk ya, kalian harus cek kelengkapan subjek dan predikat gitu ya, kelengkapan subjek dan predikat. Nah, kalau misalnya dia itu kalimatnya majemuk gitu ya, jika kalimat majemuk, nah kalau kalimat majemuk itu kalian harus cek juga, cek SP di inti kalimat atau di induk kalimat atau klausa inti. Nah, lalu kalau kalimat majemuk juga itu klausa 2 harus diawali konjungsi. Jadi kalau setiap kali muncul klausa baru harus diawali konjungsi. Klausa baru harus diawali konjungsi. Konjungsi itu kata hubung gitu ya. Nah, gimana nih maksudnya? Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu pakar media sosial menyebutkan kita sedang berada di era revolusi keempat. Kira-kira di sini kalimatnya ada berapa klausa? Gitu ya. Ada berapa klausa di sini? Ada 2 klausa. Kenapa ada 2 klausa? Mari kita lihat. Di sini ada subjeknya ada 2, pakar media sosial sama kita. Gitu toh? Ada 2 subjek di sini. Predikatnya ada 2 juga, menyebutkan dan sedang berada. Oke? Berarti fix ini adalah kalimat majemuk. Karena kalimat majemuk berarti klausa barunya harus diawali konjungsi. Klausa baru berarti mana? Klausa 2-nya. Berarti di sini ya. Ini adalah klausa 1, ya kan? Klausa 1. Nah, ini adalah klausa 2. Klausa 2. Nah, di sini apakah ada konjungsi di sini? Nah, ini enggak ada konjungsinya. Berarti kita butuh konjungsi. Oke. Kita butuh konjungsi. Berarti yang mana? Yang mana kira-kira? Wah, betul. B adalah betul. Wow, sudah pintar-pintar banget. Kenapa nggak E, Kak? Ayo hati-hati. Kenapa nggak yang E? Yang E itu ada kata menurut. Kalau ada kata menurut, apakah bisa disebut sebagai subjek? Hati-hati. Menurut itu merupakan preposisi ya. Di sini preposisi itu kata depan. Ingat, subjek tidak bisa diawali preposisi sehingga menurut bla 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 menjadi keterangan, menyebutkan menjadi predikat. Nah, berarti ini nggak ada ininya dong, nggak ada subjek intinya, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kalau yang D sama E langsung aja dieliminasi ya, karena dia tidak ada S intinya kayak gitu. Nah, lalu mana yang kita pilih? Nah, kalau yang A kan di sini nggak ada ya, di sini nggak ada konjungsinya, berarti kita eliminasi. Jadi antara A atau B, bahwa atau kalau. Nah, yang pas pakai bahwa atau kalau. Kalau itu sebagai konjungsi syarat. Apakah mereka menyatakan hubungan syarat? Tidak, dia menyatakan hubungan penerang atau penjelas, sehingga kita butuh yang bahwa, seperti itu ya. Jadi si bahwa ini sebagai konjungsi penerang atau penjelas, begitu ya. Jadi nggak bisa nih kalau karena secara maknawinya nggak pas ya, karena dia bukan menyatakan hubungan syarat tapi menyatakan hubungan penerang atau penjelas, seperti itu ya. Oke, aman ya.
Oke, siap. Nah ini udah bener semua kok. Bahwa aman, pinter-pinter. Udah siap lah ya. Udah siap banget nih ujian ya. Yuk, mari kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini kita harus mengurutkan. Ini kemarin sudah dibahas ya sepertinya ya. Mungkin akan aku ulang sedikit aja. Jadi kalau yang ini mungkin kemarin udah secara cepat dibahas sama Mbak Winda ya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang 5 kalimat menjadi urutan kalimat. Nah, urutannya gimana nih? Yang pertama adalah yang nomor 2 ya, otomatis ya. 2. Nah, ini yang mana? 25 atau 23? Di sini yang 25 ya. Oke, nanti di akhir aja ya deh SS-nya ya. Oke. Nah, jadi di sini yang kedua apa? Kreator konten membuat materi digital baik berupa tulisan, gambar, grafis, audio maupun video yang diunggah dan ditampilkan dalam platform aplikasi gitu ya. Nah, di sini untuk yang 5, banyak di antara mereka itu berarti merujuk ke mana? Kreator konten ya. Nah, sukses menjadi selebgram, influencer, YouTuber, TikTok dan ribuan bahkan jutaan gitu ya. 25. Berarti kita fokuskan ke 3 hal ini ya. Yang manakah ini? Nah, 25. 1 atau 4? Kita tetap harus melihat kepaduannya ya adik-adik ya. Apakah langsung ke 1, banyak yang justru membuat konten kotor, konyol, kontroversial, atau keempat, semakin viral konten, semakin lancar pula cuan yang didapatkan. Nah, kan kayak gitu toh. Terus barulah yang mana? 2, 5 atau 25, 4 apa 1? Habis 4, 3 ya. Tidak semua kreator konten membuat konten yang sehat gitu ya, bersih, inspiratif, bertanggung jawab. Nah, ini berarti dijelaskan oleh yang ini toh, banyak yang justru membuat konten kotor, konyol, kontroversial. Berarti 1 ini menjelaskan 3. Berarti setelah 3 itu 1 gitu ya. Setelah 3 1. Oke, berarti yang Charlie gitu ya. Loh. C bener. Ya, perhatikan kepaduannya ya. Kepaduannya diperhatikan. Jadi di sini karena banyak yang justru membuat konten kotor gitu ya. Berarti ini dijelaskan di nomor 4. Semakin viral konten, semakin lancar pula cuan yang didapatkan gitu ya. Terus ada lagi, tidak semua konten kreator membuat konten yang sehat, bersih dan bertanggung jawab. Banyak yang justru membuat konten. Nah, ini berarti faktanya. Nah, gitu ya. Oke. Nggak bisa lihat yang dominan ternyata betul. Tergocek lo ya. Ya ada ini bahasa guys, jadi tetap kalian lihat kepaduannya ya. Oke, kalau adik-adik lihat di modul Pikpu Neutron itu kan juga ada berbagai soal ya. Ini di paket berapa aku lupa. Kalau nggak salah paket 2 ya, paket 2 apa paket 3 gitu ya. Nah, ini pun juga nggak semuanya yang sama gitu ya pilihannya ya. Ada justru yang beda sendiri jawaban. Ada yang gitu. kalau mau nonton bareng. Seperti itu. Sip. Kan ini lewat. Let's go, kita ke nomor 6. Oke. Kenapa nggak B? Ini ya dek, lebih ke 3, dari 3 ke 1. Jadi kalimat 1 itu menjelaskan kalimat 3. Kan kayak gitu toh. Kalau kamu pilih yang B, nanti 3-nya terakhir dong. Karena kan kayak yang 3 itu nanti dijelaskan oleh kalimat 1. Banyak yang justru membuat konten kotor. Kayak gitu ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke, next ya. Lanjut ya guys. Oke, siap. Thank you. Kita ke nomor 6. Nah, ke nomor 6 ini adalah yang ditanyakan judulnya ya. Judul itu berarti gimana? Ini juga bisa ke Gojek ya guys, hati-hati untuk judul. Jadi untuk judul ini kalian harus mencari yang umum. Jadi syarat judul itu apa? Dia harus umum, ya kan? Artinya apa? Mewakili isi teksnya, gitu ya. Mewakili isi teks. Nah, biasanya ini nanti akan muncul beberapa kata kunci yang sering dibahas, kayak gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini ada apa aja. Nah, ada dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan di Indonesia dirasakan oleh siapa? Perempuan yang bekerja di bidang pertanian, gitu ya. Ada lagi kita muncul lagi nih kata perubahan iklim. Oke, berarti yang di highlight adalah tentang perubahan iklim itu yang ada pengaruhnya terhadap hasil pertanian, gitu ya. Berarti yang mana nih? Nah, di sini ada dampak lagi ya, dampak terjadinya, ada dampak lagi gitu ya, dampaknya dibahas lagi. Terus di sini juga dibahas
bagaimana para perempuan itu berupaya menghadapi dampak iklimnya itu loh. Nah, biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan bla 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 bla. Gitu ya. Mereka mengalami kesulitan dibandingkan sebenarnya beberapa kelompok petani berperan dengan baik mengamankan produksi pangan. Nah, oke. Jadi semuanya berarti berkaitan dengan dampak iklim sama peran dari perempuan. Oh ya sudah. Berarti yang mana nih? Kita bisa simpulkan jawabannya adalah yang dampak perubahan iklim dan upaya perempuan petani, gitu ya. Upayanya apa? Itu tadi sudah dijelasin ya, dengan cara yang mengamankan lah, kayak gitu ya. Terus menyimpan seperti itu ya. Jadi yang E, oke. Oke, seperti itu. Jadi yang E. Kenapa enggak yang oke? Oke, baik. Bisa ya, kalau teks panjang cari judul. Oke, kalau teksnya panjang cari judul, cari gagasan utamanya ya Kak, bisa kayak gitu. Gagasan utamanya apa, lalu nanti yang dijelaskan itu fokusnya kemana, kayak gitu. Jadi kamu bisa mencari generalnya yang mana, gitu ya. Oke, aman untuk judul di sini. Hati-hati jangan sampai kejebak ya. Kalau yang lainnya gimana? Keberhasilan perempuan petani menghadapi perubahan iklim. Ini belum ada gambaran kalau berhasil apa nggak berhasil. Dia masih berupaya, ya kan? Lebih ke upayanya, kan kayak gitu loh. Perempuan petani dan masalah kelangkaan. Ini juga enggak, karena ini berkaitan dengan perubahan iklimnya. Peran perempuan petani dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, ini hampir mirip ya, cuman berbeda karena di sini bukan ke peran perempuannya seperti apa ya, tapi lebih ke bagaimana upaya yang dilakukan, kayak gitu ya, dan berkaitan dengan dampaknya, dampak dari perubahan iklim, kayak gitu toh, lebih ke dampaknya. Kalau hanya perubahan iklim aja ya berarti ini belum tentu ada keterangan bahwa itu memang berdampak ke pertanian, kan enggak. Di situ sudah dijelaskan kalau memang iklim itu ada dampaknya ke pertanian, kayak gitu ya, sehingga dia lebih ke dampak perubahan iklim, upaya perempuan petani. Seperti itu deh. Jadi yang paling mewakili keseluruhan isi teks adalah yang E, gitu ya. Oke, seperti itu. Aman, bisa dilanjutkan. Gimana adik-adik? Oke, aman ya. Next, oke, aman, lanjut. Oke, sip, lanjut. Kita ke nomor 7. Nah, di sini kita akan melengkapi kalimat 3 ya. Kalimat 3 di sini apa? Mari kita baca. Dalam beberapa tahun terakhir, titik-titik memastikan para perempuan petani pada situasi yang semakin sulit, gitu ya. Kira-kira mana ya yang bisa kita lihat? Nah, kalau seperti ini caranya adalah kita akan melihat di sini apa sih yang dibahas. Yang dibahas berkaitan dengan apa? Panen, ya kan? Hasil panen tuh berdampak pada kelangkaan perubahan iklim berdampak pada hasil panen, kan kayak gitu loh. Nah, berarti di sini kan kita melengkapi di sini ya, berarti kita harus memperhatikan kepaduan. Ini merujuk kemana? Dalam beberapa tahun terakhir, titik-titik memastikan para perempuan petani semakin sulit. Nah, ada kata semakin sulit. Mari kita bisa substitusikan aja, bisa juga ya. Jadi semisal nih, perubahan drastis produksi pangan. Bisa nggak kalau di sini? Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan drastis produksi pangan ini memastikan para perempuan petani pada situasi yang semakin sulit. Apakah pas? Nah, hati-hati ya. Jadi di sini tidak melulu tentang produksi pangannya ya, tapi di sini kalimat sebelumnya menjelaskan tentang kelangkaan air, kegagalan panen, dan meningkatnya hasil harga pangan. Berarti ada 3 hal kan yang dibahas, kayak gitu ya. Berarti lebih kemana? Apakah kelangkaan air? Kalau kelangkaan air di sini nggak cuma kelangkaan air guys, ada kegagalan panen dan meningkatkan harga pangan. Jadi enggak ya. Bagaimana dengan yang B? Kesulitan petani menyimpan hasil panen. Jadi di sini sebagai penyebabnya ya, kalau kita substitusikan akan pas. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, nah ini tadi Mbak sempat tinjau di teks ada diambil dari sumbernya itu dari kementerian mana, dari teks aslinya itu di sini ada hal ini. Nah, hal ini berarti kalau di sini kata ini berarti ini merujuk kemana? Kan kayak gitu toh. Merujuk ke
kelangkaan air, kegagalan panen, dan meningkatnya harga pangan kayak gitu ya. Berarti kita bisa substitusikan menjadi kesulitan petani menyimpan hasil panen. Jadi dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, kesulitan petani dalam menyimpan hasil panen ini memastikan para perempuan petani pada situasi yang semakin sulit kayak gitu ya. Ada kesulitan dan sulit. Nah, berarti itu cocok gitu ya. Berarti yang tepat adalah yang bravo seperti itu. Wah, bener kok. Ya bener udah pada jawab B seperti itu. Oke, aman? Seperti itu ya. Oh alah, baik. Ya seperti itu. Jadi kayak gini kalian bisa dengan cara melihat kepaduan kalimat sebelum dan setelahnya, gitu ya. Kalimat sebelum dan setelahnya. Bagaimana dengan yang D? Dampak perubahan alam terhadap performan. Performan apa? Nah kan nggak jelasin ya performan apa. Terus meningkatnya harga. Ini cuma harga. Ingat di sini ada 3 aspek yang dibahas ya. Jadi nggak cuma harga. Kalau yang lainnya hanya salah satu aspek aja. Yang ini cuma produksi pangannya, yang ini kelangkaan airnya. Ini apa perubahan alam kok apa? Nah ini kelangkaan, ini harganya. Nah kan kayak gitu, ya. Oke, menyimpan hasil panen, ya betul. Kan ini kayak penyebabnya gitu loh, kayak dalam beberapa tahun terakhir kesulitan petani dalam menyimpan hasil panen ini memastikan para perempuan petani pada situasi yang semakin sulit kayak gitu. Oke, seperti itu. Betul, harus diperhatikan kalimat sebelum dan setelahnya. Ya, betul sekali. Gitu ya, Dek ya. Jadi yang namanya melengkapi kita harus memperhatikan kepaduannya kayak gitu ya. Jadi sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Oke? Seperti itu. Aman ya, kita lanjutkan ya. Let's go, kita lanjutkan untuk nomor 8. Di sini manakah kalimat inti? Ini kemarin udah dibahas gak sih? Udah ya, kayaknya ya. Ini kemarin sudah kalimat 6, beberapa kelompok perempuan gitu loh, berperan dengan baik dalam mengamankan gitu toh, dalam mengamankan produksi pangan di tengah-tengah ancaman bla 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 bla. Nah, ini yang dicari adalah inti, kalimat intinya. Yang namanya kalimat inti berarti kita harus cari apa? Cari subjek dan predikat intinya. Subjek dan predikat inti. Nah, subjek dan predikat inti. Nah, gimana nih? Hilangkan keterangan ya, hilangkan keterangan yang ada di S ataupun P. Hilangkan keterangan. Nah, keterangan itu bisa ditandai dengan munculnya preposisi atau konjungsi. Kan kayak gitu ya. Atau konjungsi. Nah, mari kita lihat. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya bisa SP, bisa SPO, bisa SPPO. Nah, jadi intinya kan kita cari pokok-pokoknya gitu ya. Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang A, bener banget. Karena S-nya tadi adalah yang beberapa kelompok perempuan. Berarti kita bisa ambil intinya ya. Beberapanya kita coret. Berarti kelompok perempuan gitu ya. Jadi ini S-nya kelompok perempuan. Predikatnya berperan dengan baik. Ada kata dengan baik. Ini kan keterangan ya. Berarti kita ambil yang berperan. Oke, cocok banget. Di sini berperan. Nah, ini dalam mengamankan. Ini kan sudah pelengkap. Yang aku orang-orang ini sudah pelengkap. Gitu ya. Mengamankan produksi pangan. Jadi yang A seperti itu. Oke. Jadi yang A. Kenapa enggak yang B? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada produksi sama pangan. Berarti kita harus lihat inti frasanya. Produksi pangan. Di sini kan berarti frasa dari produksi pangan. Ini intinya mana? Produksi atau pangannya? Nah, produksinya kan? Atau pangannya? Produksinya, betul. Produksi untuk pangan kayak gitu ya. Berarti kita cari inti frasanya. Ya udah, gitu loh. Oke, seperti itu. Nah, kenapa kok enggak yang C? Berperan dengan baik. Dengan baik di sini mana? Ini keterangan. Ini ada keterangannya. Kan ini SPPL ya. Jadi di sini kita pakai yang SPPL. Karena secara maknawi naik kelompok perempuan berperan. Apa berperan ngapain? Kan belum lengkap ya. Nah, intinya apa? Intinya dia
produksi pangan, mengamankan produksi pangan kayak gitu. Produksi sama pangan intinya yang produksinya, bukan yang pangan kayak gitu loh. Makanya kenapa kok nggak yang E kan kayak gitu. Yang E karena di sini pangan. Padahal intinya adalah produksi. Oke, seperti itu. Oke, begitu ya. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kamu cari pokok-pokok S, pokok-pokok P, dan juga pokok-pokok pelengkap. Oke ya. Jadi pokok-pokoknya aja. Kalau misalnya bentuknya frasa, kamu ambil inti frasanya. Seperti yang itu tadi, mengamankan produksi pangan. Intinya kan produksinya kan. Produksi yang diamankan. Produksi apa? Produksi pangan. Ya kan kayak gitu. Berarti kan itu 3 frasa kan. Ininya produksi. Tapi kalau yang opsi lain tidak menampilkan kata produksi. Jadi ya dia hanya menampilkan pangan. Pangan itu sebagai keterangan kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalnya produksi opsi E. Ya, kalau misalnya yang di E itu pangannya diganti produksi, kamu bisa pilih yang E. Tapi kan ini sayangnya yang E ini pangan, bukan produksi. Gitu ya. Oke? Aman? Paham? Oke, paham ya guys? Oke, thank you. Oke, paham. Terima kasih. Let's go, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Nah, ini dia kalimat efektif. Ini adalah makanan sehari-hari PBM. Apakah kalian bisa menebak dulu jawabannya mana? Oke, let's go. Kalimat 4 sama 5. 4 sama 5, kira-kira mana ya? Mari kita eliminasi yang jelas bukan jawabannya. Oke. Nomor 8. Oh iya, nomor 8 belum dicoret ya. Thank you. Nomor 9 ya. Yuk, di sini ada kalimat 4 sama 5. Kalimat 4, para perempuan ini biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan tahun depan atau untuk persediaan jika terjadi gagal panen. Mereka mengalami kesulitan karena jumlah hasil panen yang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang mana kira-kira jawabannya? Oke, baik. Kita akan mengeliminasi beberapa jawaban yang itu memang tidak mungkin ya. Jadi di sini ada, kalau yang A, ini apakah lengkap strukturnya? Para perempuan yang biasanya menyimpan hasil panen untuk persediaan tahun depan atau untuk persediaan jika terjadi gagal panen ini. Nah, ini berarti kita eliminasi karena perempuan yang biasanya, kan kayak gitu toh. Berarti kan harusnya kan perempuan menyimpan, biasanya menyimpan gitu ya. Tapi kalau perempuan yang biasanya menyimpan, berarti ini semuanya masih subjek toh. Kayak gitu ya. Berarti sama nih dengan yang lain. Perempuan yang biasanya menyimpan. Perempuan yang biasanya menyimpan. Oke, berarti ini semuanya masih subjek karena ada yangnya. Berarti tinggal B ataupun yang C. Mari kita lihat. Di sini perbedaannya adalah ada kata tetapi, terus di sini ada kata karena. Kira-kira dia pertentangan atau sebab akibat. Kalau yang B dia berarti pertentangan, kan gitu toh. Nah, kalau yang ini karena itu kausalitas. Nah, kalau kita lihat hubungannya kalimat 4 sama 5 itu lebih ke kausalitas sehingga jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke? Oke. Seperti itu. Oh iya, sehingga, sorry guys, salah ngebok. Nih. Oke ya, jadi dia kausalitas seperti itu. Oke? Sehingganya guys. Nih, tetapi karena sama sehingga karena. Nah, kan sehingga. Gitu ya. Oke? Tahunnya juga salah, betul. Oke. Seperti itu. Yang B pakai tetapi sayang. Nah, tetapi kan mereka hubungannya bukan pertentangan. Kalau pakai tetapi, ini loh, ada tetapinya yang B nih. Ada tetapi di sini. Kan harusnya sehingga kan. Kayak gitu ya. Begitu ya. Bagaimanakah? Aman. Jadi harus kita cermati mana yang jadi pokoknya. Terus kita eliminasi jawaban yang itu salah, jelas salah gitu ya. Baru nanti bisa enak kalau sudah berkurang, terurai itu jawabannya. Oh, tinggal 2 pilihan kan lebih enak menelitinya. Kayak gitu. Oke? Seperti itu.
perluasan. Nah, jadi kalau yang ada yang ini berarti kan harusnya kan subjeknya para perempuan menyimpan, kan inti informasinya kan para perempuan menyimpan. Tapi kalau para perempuan yang biasanya menyimpan, berarti dia subjek semua, kayak gitu loh, nggak ada P-nya. Oke, jadi di sini S semua, ini berarti nggak ada P. S aja, subjek aja, kayak gitu, ya. Dipahami ya? Soal semacam ini pasti keluar, karena ini sangat menjadi indikator utama ya, kalimat efektif, pembenaran, kayak gitu. Jadi kalian dimohon untuk mencermati baik-baik bagaimana pembenarannya. Ini prinsipnya sama, harus ada subjek predikatnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak yang A, D sama E itu kan subjek aja karena ada yangnya kan di sana. Gitu. Oke. Baik, amin, bisa ngerjain ya. Amin. Mari kita lanjutkan, kalau nggak ada masalah masih sampai 20 guys. Oke, biar banyak ya yang didapat ya. Lanjut ya, let's go. Nomor 10 di sini kata ideal ya. Kata ideal untuk di sini. Di sini adalah lahan di provinsi mereka tinggal tidak ideal. Nah, ini konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah untuk pertanian. Nah, berarti karena untuk pertanian kita menggunakan kata yang cocok. Gitu ya, berarti yang delta. Aman ya ini ya guys. Sip, aman. Lanjut ya. Next ya, masih ada 10 nomor tersisa biar kita bisa kebahas semua nih ya. Oke, aman. Hati-hati. Disesuaikan dengan konteksnya ya. Oke. Ya. Konteksnya sayang. Nah, ini karena kita menggunakan konteks pada pertanian berarti kita pakainya cocok. Walaupun sesuai itu adalah sinonim dari kata cocok. Jadi kita lihat kalau konteksnya dia pertanian itu pakainya yang cocok. Cocok di mana? Bukan yang sesuai. Kayak gitu ya. Sama halnya dengan melihat sama menonton. Kan sama-sama melihat ya, tapi kan konteksnya beda ya. Kalau misalnya menonton, oh berarti itu lebih ke menonton film atau menonton pertunjukan. Kalau melihat ya melihat aja kan kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kontekstualnya. Oke, Kak, lanjut, siap. Oke, nomor 11 kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Nah, ini berarti kita lihat yang sama ya. Yang sama di sini yang sejajar adalah berlangsung, berlanjut, sama terlaksana dan terkendali. Jadi tinggal 2 ya. Kalau yang lainnya kan tidak sejajar. Jadi kita tidak perlu memilih, ya kan? Tapi kalau dikasih berlangsung, apakah tepat? Perdagangan harus tetap berlangsung, tapi lingkungan harus tetap berlanjut. Lingkungan berlanjut, oh tidak bisa, kayak gitu ya. Ya sudah, ini fix banget adalah yang C. Berarti perdagangan harus tetap terlaksana, tetapi lingkungan harus tetap terkendali. Gitu ya. Berarti ini menggunakan aspek kesejajaran bentuk kata juga ya. Aspek kesejajaran bentuk kata. Jadi imbuhannya harus sama. Di sini yang imbuhan sama, tinggal yang A atau yang C gitu ya. Tapi kalau yang A itu tidak padu, masa berlangsung, masa lingkungannya berlanjut kan nggak padu gitu ya. Berarti kita ke yang terkendali gitu. Iya betul, karena ada 2 kata ya, sejajar. Oke, lanjut ya. Lanjut kita ke nomor 12. Di sini tanda koma yang salah yang mana guys? Mari kita lihat. Ya. Yang manakah? Ada yang salah nggak nih nomor 12? Mana yang tanda komanya salah? 1, ada nggak tanda koma? 1 tidak ada, berarti kita tidak perlu mencarinya ya. Yang kedua di sini tanda koma sebagai apa? Ada jika bla 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 koma. Terus ada induk kalimat. Berarti yang kedua itu benar ya, karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Boleh ya. Jadi tanda koma. Koma itu buat apa saja? Koma. Kalau ada anak kalimat, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat gitu ya. Memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, contohnya ada di kalimat kedua gitu ya. Terus apa lagi? Kalimat 3 ada enggak?
Tidak perlu ada di kolom antara ekonomi dan ekologi karena keduanya terus berupaya seimbang dan beriringan. Perdagangan harus tetap titik-titik tetapi. Nah, sebelum tetapi di sini benar apa tidak? Betul, karena tanda koma itu diletakkan sebelum konjungsi STM. Nah, apakah STM? Sedangkan tetapi melainkan kayak gitu ya. Jadi sebelum konjungsi STM. STM adalah sedangkan, tetapi, dan melainkan. Begitu ya. Lanjut. Kalimat 5, tidak tepat koma apabila. Boleh nggak? Koma apabila. Yang boleh diawali koma itu hanyalah konjungsi, sedangkan tetapi melainkan. Berarti kalimat 5 salah. Ya sudah, ketemu deh kalimat 5. Gitu ya. Kalimat 6, benar nggak? Benar. Di sini namun koma. Karena memang koma itu diletakkan setelah konjungsi antar kalimat, kan kayak gitu tuh. Namun koma, akan tetapi koma, kayak gitu ya. Diletakkan setelah ya. Konjungsi antar kalimat. Seperti itu, untuk itu koma, kayak gitu ya. Terus nanti ada juga penulisan perincian. Nah, penulisan perincian ini juga sering banget ini diperhatikan. Kalau dia hanya 2 hal itu nggak perlu koma, titik-titik dan titik-titik. Nah, itu nggak perlu ya. Tapi kalau ada lebih dari 2, nah ini baru pakai koma. Seperti itu ya. Jadi ini diperhatikan untuk beberapa catatan koma, karena koma itu sangat populer ya ditanyakan dari tahun ke tahun. Jadi pastikan kalian menguasai fungsi tanda koma. Oke? Gitu ya. Oke, baik. Terus selanjutnya nomor 13. Ekonomi akan selalu dianggap lebih penting dan ekologi dipandang sebelah mata. Nah, ini jawabannya diletakkan di mana? Nah, ini kalian harus menerka-nerka dan melihat kepaduan kalimatnya ya. Tidak perlu dipertimbangkan lagi mana yang harus diprioritaskan antara ekonomi atau ekologi. Itu ya. Jika keduanya terus dipersoalkan, solusi terbaik tidak akan ditemukan. Jadi apa ini? Mana lagi yang harus diprioritaskan? Ekonomi selalu dianggap lebih penting, ekologi selalu dipandang sebelah mata. Gitu ya. Berarti setelah kalimat 1. Gitu. Betul sekali, setelah kalimat 1 ya. Oke, baik. Aman ya? Oke. Baik, oke, benar. Oke, sebelum Mbak lanjutkan ke nomor 14, Mbak ingatkan sekali lagi bahwa untuk hasil screenshotan Zoom ini hanya diperbolehkan khusus siswa neutron saja ya. Jadi eksklusif untuk siswa neutron saja. Jangan sampai kalian menyesal di akhir ya adik-adik. Kalau kalian sok-sokan baik-baik nyebarin ke teman-teman kalian selain siswa neutron, nanti pada akhirnya justru teman kalian selain di neutron keterima gara-gara tahu hasil Zoom 2 hari ini, apakah nggak menyesal? Nah, pikirkan baik-baik sebelum bertindak, oke? Jadi Mbak ingatkan sekali lagi, ini hanya khusus siswa neutron saja, ya? Oke? Aman ya? Mohon kerjasamanya ya adik-adik. Baik. Oke, siap. Kita ke nomor 14. 14 di sini jawabannya apa? Nah, jawabannya yang mana ini? Nomor 14. Ada namun. Nah, kalimat 6 ya. Kalimat 6 di sini kita harus memperbaiki dengan benar. Namun tidak tepat pula jika dalam pembangunan tidak memperhitungkan atau mengorbankan tentang keduanya. Oke, yang kita eliminasi pertama kali adalah yang mana? Nah, ada kata tentang. Ya, boleh nggak pakai kata tentang? Nah, nggak perlu ya, keduanya aja, mengorbankan keduanya, nggak usah pakai mengorbankan tentang. Berarti ini kita eliminasi, berarti tinggal B, D, ataupun yang E. Nah, mana yang tepat? Namun juga tidak tepat, atau namun tidak tepat pula. Nah, juga dulu atau tidak dulu. Nah, jelas yang E, tidak tepat
pula jika pembangunan tidak memperhitungkan atau mengorbankan keduanya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke. Aman? Iya. Gampang ya? Gampang. Bisa. Udah try out berkali-kali ya. Oke. Tentang. Oke, tentang itu boros ya, karena mau dikasih tentang ataupun enggak, maknanya kan sama. Jadi ya udah, mending nggak usah dikasih kan, karena boros, karena sama aja. Mau dikasih nggak ngasih itu tidak mempengaruhi makna. Oke? SS di akhir, oke ya, betul. Oke, nah next ya, penulisan huruf kapital yang salah ini gampang banget. Yang mana? Huruf kapital yang salah ada di mana ini? Wow. Iya. Oke, pulau kabupaten. Nah, ini gimana nih? Kalimat satu benar di antara kabupaten di provinsi, aman ya? Oke, satu benar karena di sini tidak langsung ya. Kabupaten Raja Ampat adalah satu di antara kabupaten di provinsi Papua Barat Daya. Oke, aman ya. Karena di sini bukan kabupaten provinsi, bukan, tapi kabupaten di, ada di-nya berarti kecil. Dah benar, dah bisa ya. Ya benar. Jawabannya adalah yang nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena di sini ada kata kabupatennya ya. Tidak diikuti nama. Tidak diikuti nama kabupatennya gitu ya. Jadi seharusnya kecil. Oke. Sehingga nomor 3. Betul ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut nomor 16. Yuk. Yang mana ini pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 9? Kalimat 9 di sini konteksnya apa? Konteksnya di sini membahas kalau kalimat sebelumnya itu bilang pada SMK sama SMA itu berbeda ya. SMK itu pembelajarannya sifatnya praktis. Kalau SMA itu sifatnya cenderung meningkatkan pengetahuan. Gitu toh? Berarti apa? Berarti harus yang berbeda. Berarti kan ini pendidikan karakter itu di SMK dan SMA perlu dibedakan cara pembelajarannya, karena orientasi tujuan awal pembelajaran SMA sama SMK itu berbeda, pengetahuan sama praktek kan kayak gitu ya. Berarti ya delta seperti itu. Kenapa kok nggak yang C, Mbak? Ya enggak dong, kan kita nggak bahas SD gitu. Oke, ditingkatkan enggak, ini udah ada. Di SMK harus secara mandiri enggak dibahas. Penekanan aspek pengetahuan, yo enggak dong. Ini kan cuma buat SMA doang. Padahal di situ ada SMA sama SMK. Berarti harus keduanya sama ya. Berarti yang delta. Gampang kan guys? Ya, lanjut Paul. Sip. Yuk, mari nomor 17. Di sini apakah perlu dihilangkan atau tidak? Yuk, mari kalimat 2. Pendidikan karakter. Kok pendidikan karakter sih? Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Kata merupakan itu seharusnya bagaimana? Apakah dibiarkan saja sudah benar, atau dihilangkan, atau diganti dengan kata adalah, didahului kata tentu, diikuti kata wujud. Nah, ini dia. Apa perbedaan adalah dan merupakan? Ya kan? Berarti kalian harus tahu nih perbedaan adalah sama merupakan itu apa. Oke, sama-sama penanda definisi. Tapi bedanya kalau adalah itu untuk definisi mutlak, merupakan itu tidak mutlak. Artinya apa? Setelah adalah itu nggak bisa digantikan dengan hal yang lain. Kalau merupakan bisa digantikan dengan hal yang lain. Gitu ya. Contoh menggunakan adalah itu misalnya dia definisi tertentu ya, misalnya fotosintesis adalah proses apa. Nah ya udah, berarti setelah kata adalah itu memang khusus definisi untuk kata fotosintesis, sehingga bisa dikatakan adalah itu definisi mutlak. Kalau merupakan tidak mutlak. Jadi setelah kata merupakan itu boleh digantikan dengan kata yang lain. Paham ya? Jadi sama-sama definisi adalah dan merupakan. Wait, aku ringkas ya. Jadi
adalah dan merupakan. Adalah itu definisi mutlak gitu ya. Artinya setelahnya tidak boleh digantikan dengan hal yang lain. Kalau yang merupakan it. Kalau kata merupakan itu definisi yang tidak mutlak atau bisa digantikan gitu ya. Tidak, definisi tidak mutlak. Wait. Bisa digantikan hal yang lain. Setelah oke, tak lengkapi sebentar. Setelah kata merupakan bisa digantikan dengan hal yang lain. Oke. Nah, contoh ya, misalnya dia adalah pacarku tuh mutlak apa enggak? Kalau belum mutlak kamu pakainya merupakan ya. Kayak gitu, bercanda guys. Nah, jadi kalau merupakan tuh misalnya di sini ya, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini si tujuan pendidikan nasional pembentukan karakter itu salah satu tujuan pendidikan nasional itu bukan satu-satunya dari cara pembentukan karakter kayak gitu ya. Jadi bisa dengan hal yang lain kayak gitu ya. Kalau ya itu dipakai untuk dia pemerinci ya. Jadi nanti kalau yakni sama ya itu untuk memperjelas, lebih menspesifikkan informasi kayak gitu. Oke? Jadi prinsipnya kamu pilih aja kayak bisa nggak ya digantikan dengan hal lain setelah kata adalah ataupun merupakan. Kalau bisa berarti merupakan, kalau nggak bisa berarti adalah. Jadi kalau dia itu merupakan pacarku aja ya mendingan. Gitu, oke? Jadi dibiarkan aja. Jadi yang A, oke? Aman ya guys? Next kita ke nomor 18, kalimat perlu disempurnakan dengan cara apa nih? Yuk gas, nomor 4 bisa nih. 3, 2, 1. Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak instan. Berarti mana yang perlu kita perbaiki? Oke, menghilangkan atau mengganti? Nah, karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui. Nah, boleh nggak nih dengan sama melalui? Oke, berarti kita menggunakan melalui aja ya. Berarti dengannya kita hilangkan. Jadi yang C gampang banget kan? Nggak boleh pemborosan, bener banget ya. Jadi kita perlu menggunakan kata melalui saja ya. Nggak perlu pakai kata dengan. Gitu? Oke? Aman? Aman. Let's go. Nomor 19. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 1. Yuk, 3, 2, 1 bisa nih. Beberapa kasus yang sudah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan belum mampu membangun karakter bangsa. Nih, pilihannya cuma kata beberapa yang sudah bahwa mampu. Yang mana nih? Kata? Oke. Hati-hati di sini. Kenapa kok yangnya tetap? Yangnya tetap karena sudah ada predikat ya. Jadi di sini it. Nah, sampai Indonesia. Sampai Indonesia itu kan subjek. Menunjukkan itu predikat. Berarti aman dong. Nggak perlu dong yangnya hilang gitu ya. Bahwa jangan dihilangkan. Kalau bahwa hilang kan di sini ada S2 sama P2. Pendidikan itu ada S2, belum mampu membangun itu P2. Kalau muncul klausa baru harus pakai konjungsi. Ini konjungsi ini benar. Oke. Ini konjungsi. Jadi sudah benar gitu ya. Jangan diganti. Nanti kalau diganti jadi salah dong kanunya ya. Bagaimana dengan penggantian yang lain? Belum mampu sama belum membangun, beda makna dong. Ya, beda makna. Berarti beberapa kasus yang sudah terjadi. Yang namanya terjadi itu berarti sudah ya. Ya sudah. Jadi sudah sama terjadi inilah yang seharusnya tidak perlu disandingkan. Jadi sudahnya dihilangkan aja karena sudah ada kata terjadi. Terjadi kan berarti ya sudah terjadi kan gitu kan, nggak perlu pakai kata sudah, sehingga kata sudah kita pilih. Gitu ya. Hati-hati ya. Oke.
Nah, di konteks ini sudah terjadi itu sama ya, artinya mau sudah terjadi atau terjadi itu sama-sama ya udah memang sedang terjadi kayak gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi makna secara signifikan ya. Jadi kita ganti kita hapus saja kata sudah. Oke? Bisa wes, bisa. Pasti bisa ya, guys. Tenang. Oke? Aman ya? Aman. Oke, baik. Ini kita ke nomor 20. Nah, ini yang mana? Ini nomor terakhir ya. Kata yang salah yang mana? Kata yang salah. Nah, ini ada beberapa hal. Mana yang salah menurut kalian? Oke, baik. Kenapa nomor 2 salah? Oke, baik. Banyak banget yang penjawab. Silahkan boleh aku kasih kesempatan buat jawab dulu ya. Oke, kalian harus ingat kalau ada hal-hal yang memang harus dipisah sama harus digabung kayak gitu toh. Ada penulisan antar, intra dan lain-lain. Nah, itu dipisah atau digabung. Dia akan selalu digabung ya dengan kata yang mengikuti. Oke. Baik, perhatikan lagi yuk. Yang mana yuk? Oke, jadi ada antar siswa. Nah, ini digabung nih. Gitu ya. Anti narkoba. Ini juga digabung. Antinya itu loh. Oke. Terus misalnya aero, dinamika. Nah, ini juga digabung. Adi, busana. Ini juga digabung. Gitu ya. Bio, kimia. Nah, ini juga digabung. Oke. Terus ada lagi misalnya bea siswa. Ini juga digabung. Gitu toh? Oke ya. Nah, ini banyak ini digabung semua ya. Ada ekstra. Ekstra itu juga digabung. Ekstra. Apa contohnya? Kurikuler. Nah, ini digabung juga. Infrastruktur. Digabung. Gitu ya. Terus misalnya ada kata non medis. Ini juga digabung gitu ya. Multi talenta. Multi talenta itu juga digabung. Oke. Terus ada misalnya mahasiswa. Mahasiswa digabung. Prasejarah. Prasejarah juga digabung. Pasca sarjana juga digabung. Oke. Nah, berarti ini harus diingat-ingat ini kalau mana yang digabung, mana yang dipisah. Gitu ya. Jadi di sini ada antar, ada anti, aero, adi, bio, bea, ekstra, infra, banyak ya. Nanti kalian bisa cek di KBBI itu ada nanti penulisan gabung sama enggak gitu ya. Jadi dia digabung. Nah, kalau yang menggunakan tanda strip itu kalau diikuti huruf kapital. Gitu ya. Misalnya nih anti Israel. Nah, Israel itu kan nama negara. Berarti kita pakai tanda hubung kayak gitu ya. Karena Israel itu nama diri. Jadi karena di sini sebagai nama diri, nah karena ada nama diri, berarti kita perlu tanda hubung kayak gitu. Oke, paham? Nah, bagaimana dengan penulisan tanggung jawab? Oke, jadi kalian harus ingat ada kata di sini tanggung jawab. Oke, aku highlight dulu ya yang di ini informal, ekstra keras. Terus di sini ada kerjasama itu memang dipisah antar warga bertanggung jawab. Oke, baik. Kalau ada kata tanggung dan kata jawab, mana nih kira-kira digabung atau dipisah? Karena kata aslinya itu memang dipisah, berarti kalau hanya ada satu imbuhan saja di depan, kita tetap dipisah. Tapi kalau ada awalan sama akhiran, digabung. Oke? Jadi gini, misalnya nih ada kata bertanggung jawab. Karena memang kata awalnya itu dipisah, berarti dia tetap dipisah bertanggung jawab. Kenapa? Karena hanya ada awalan aja. Kata jawab ini nggak ada gandengannya nih, nggak ada akhirannya kan? Ya udah, berarti dia tetap dipisah.
Tapi nih kalau pertanggungjawaban Nah, kalau yang ini di awal sama di akhir ada ya, ada pe, ada an. Oh ya sudah, karena ada awalan, ada akhiran, berarti digabung. Mempertanggungjawabkan, ya benar digabung, karena ada meper sama akhiran kan. Pokoknya kalau ada awalan sama ada akhiran itu digabung. Tapi kalau hanya ada salah satu aja, ada awalan aja atau ada akhiran aja, tetap dipisah. Oke? Paham ya adik-adik ya? Paham? Oke, strip panjang itu tanda pisah ya, say. Itu buat penanda keterangan tambahan. Ya, kalau kamu baca novel itu biasanya keterangan tambahannya pakai tanda pisah. Karena bisa juga keterangan tambahan pakai tanda koma ya, tapi kalau konteksnya di novel, di cerpen kayak gitu biasanya pakai tanda pisah. Kayak gitu. Atau bisa berarti sampai dan sampai dengan gitu ya. Oke, begitu ya. Baik, aman. Jadi ini jelas banget jawabannya adalah yang E ya, bertanggung jawab harusnya dipisah. Nah, tolong ini diingat-ingat yang dipisah dan digabung. Tanggung jawabnya ya dipisah dong, kan tanggung nggak ada awalan. Jawab adanya, berarti tetap dipisah. Oke? Baik, aman? Oke. Oke ya guys, ini sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ini gimana? Mau dijelasin nomor 17, nomor 17 nggak perlu diganti apa-apa ya, karena memang merupakan, ya kan? Karena tujuan pendidikan nasional itu nggak hanya pembentukan karakter kan, jadi bisa tidak mutlak definisinya, jadi tetap merupakan kayak gitu. Oke? Kok nggak dihilangkan aja kak? Waduh, kalau dihilangkan nggak ada predikatnya dong. Ini masih nomor 17 nggak? Nah, maksudmu gitu ya? Oke, jadi ini S-nya kan, ini S, ini P. Otomatis ingat ya, kalau P-nya merupakan berarti di sini pelengkap. Oke, ya. Paham ya guys? Aman. Oke. Oke, baik. Yuk kita screenshot dulu di sini. Dari awal. Oke, baik. Ingat, pastikan ini hanya berhenti di kalian ya, sebagai bekal kalian menghadapi ujian ya. Jadi tolong hasil screenshot dari Zoom ini hanya untuk kalian, oke? Karena kita juga bisa ngelacak loh nanti kalau ada yang menyebarkan lagi ya, itu sangat-sangat ironi. Oke? Oke, aman? Pasti Kak, oke, thank you kerjasamanya. Yuk, kita bisa SS ya di sisa waktu ya. Oke, yuk Mbak. Yuk, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Next. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Cepetan ya? Oh ya, ulang. Oke, Mbak infokan bahwa untuk hari ini Zoom-nya itu hanya 2 sesi saja. Jadi sesi pertama tadi sudah bersama Kak Winda ya. Nah, sesi keduanya dengan Kak Manda sekarang ini. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi Zoom ya. Jadi adik-adik bisa belajar sendiri di cabang masing-masing secara offline. Nanti bisa minta dibahas ulang dengan tentor terkait, semisal ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih ulang, kayak gitu ya. Jadi untuk Zoom-nya untuk hari ini 2 sesi saja, oke? Gitu ya. Jadi setelah ini sudah tidak ada Zoom lagi untuk hari ini, oke ya? Begitu ya. Oke, silakan ini ya. Yuk 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4 Indonesia. Apa nih Mbak? Oke. Nah, oke, kata bahasa ya. Oke, nanti aku jawab ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, nanti mana yang belum bisa diulang? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir ya. Oke. Ya. Oke, baik. Perbedaan penulisan kata bahasa. Nilai bahasa Indonesia saya jelek dan orang Amerika belajar bahasa Indonesia. Itu gimana bedanya? Oke, baik. Untuk penulisan kata bahasa. Kalau acuannya sebagai mata pelajaran, B-nya kapital ya. Jadi kalau nilai bahasa Indonesia saya jelek, berarti B-nya kapital. Ya. Kalau belajar bahasa Indonesia itu kan artinya dia sebagai bukan mata pelajaran tapi sebagai budaya ya. Berarti dia kecil bahasanya gitu ya. Jadi kalau bahasa itu kalau sebagai konteks mata pelajaran itu dia nanti kapital gitu ya. Tapi kalau dia sebagai konteks budaya kecil. Oke, jadi makanya kayak misalnya bahasa Jawa, nah kan kayak gini, karena ini konteks melestarikan bahasa Jawa, berarti B-nya kecil, kayak gitu ya. Tapi kalau besok aku ulangan bahasa Indonesia, berarti B-nya kapital karena sebagai mata pelajaran. Gitu ya guys ya. Kak tolong diulangi 7, 8, 10. Oke baik. Ya 7, 8, 10 ya. Baik. Nih aku ulangin. 7 silahkan. Oke. Terus ini silahkan. Ya. Oke. Oke. Betul. Nama. Karena nama ya, Dek. Walaupun nggak ada nama sukunya benar. Karena itu nama suku. Berarti tetap kapital. Ini silakan. 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 Ini. Udah aman. Nomor 12. Oke. Nomor 1 ya ini ya. Ini. Lima sama 6 ya. Siap. 5 sama 6 ini ya. Ini 5. 6. Oke. 10. Oke, 10 ini. Terus 20 ya. Oke, bentar 13 dulu. Nih 13. 12. Sudah? 8. Oke, 20 ya setelah ini ya. Oke, ini 9, silahkan diulang. Oke. Nih, silahkan. Bisa di screenshot dulu. Nomor 16, baik. 16, silahkan. Induk kalimat, anak kalimat. Jadi kalau anak kalimat mendahului induk, dia kapital. Nah, ini ya. Oke, maaf aku sambil menjawab. Jadi ini kan kayak induk dulu ya. Jadi kalau anak mendahului induk berarti pakai koma. Makanya nih di kalimat 2, ini ada jika. Yang namanya anak kalimat itu diawali konjungsi ya. Berarti ini jika bla 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 bla, ini koma. Berarti ini adalah anak kalimat. Berarti yang solusi terbaik akan ditemukan itu induk kalimat. Kayak gitu ya. Setelah tanda koma itu STM, say. Ini loh STM. Sedangkan tetapi melainkan nih ya.
koma setelah itu sedangkan tetapi melainkan. Oke, nih. Mana lagi? 19. 19 ini silahkan. Kak, aku mau nanya dong. 20. Silahkan. 21. Silahkan. 21. 20 plus ya. Catatannya. Oke. Baik, next. Oke, aman. Kalau seperti sama misalnya diikuti contoh, kalau ya itu diikuti penjelasan yang lebih rinci, ya, yaitu sama yakni diikuti penjelasan yang lebih rinci. Kalau seperti sama apa namanya, misalnya itu biasanya diikuti dengan contoh-contohnya. Oke, begitu ya. Baik. Iya, anak kalimat selalu diawali konjungsi, betul. Karena perluasan. Oke, mana? Aman. Apalagi? Predikat sejenis merupakan ada menjadi. Saya tak kasih cara yang pertanyaan ya. Wait, tadi kalau si yakni yaitu itu nanti untuk penjelasan rinci. Jadi biasanya diikuti oleh penjelasan yang lebih rinci. Gitu ya. Tapi kalau nanti tadi ada kata misalnya atau seperti itu nanti diikuti contoh. Gitu ya. Terus tadi misalnya predikatnya, ini poin-poin aja sih yang kalau predikatnya itu berupa adalah, merupakan, sama menjadi, gitu ya, pasti akan diikuti oleh pelengkap. Dah, ini nanti diingat-ingat seperti itu. Oke? Baik. Kak, aku mau nanya dong. Apa lagi? 12 diulang boleh, silahkan nih.